ya tidak menutup PT Toba Blok Lestari, padahal sudah rakyat di sana sudah mendatangi itu kantor kemaritiman itu pada saat Luhut bin Sarpanjaitan menjabat, tetapi memilih bungkam kan, padahal itu tanah nenek moyang Anda sendiri. Inilah momen atau video di mana Bang Rismon menantang Luhut bin Sarpanjaitan, seorang pak tua, orang dekat Jokowi, yang ditantang Bang Rismon untuk berdebat masalah ijazah palsu Jokowi. Tapi sampai sekarang Luhut bin Sarpanjaitan mingkem, tak berani berdebat sama Bang Rismon karena dia tahu mungkin posisi dia lemah pada saat itu. Anda memilih bungkam, padahal Anda bisa memengaruhi kebijakannya Pak Jokowi saat itu untuk menutup itu PT Toba Blok Lestari yang sudah sejak 1980-an dikuasai oleh Sukarto Tamoto. Mulai dari nama apanya itu PT Indorayon dulu. Indorayon, betul. Lama gitu loh. Sekarang rakyat itu sudah menuntut seraya di sana, tetapi memilih bungkam kan, padahal sudah manortor saat itu di depan kantor kemaritiman. Gitu loh. Itu orang yang perlu diperiksa kejiwaannya. Kenapa Anda tidak sayang dengan tanah nenek moyang Anda sendiri? Kalau saya dikasih jabatan setinggi Anda oleh Prabowo Subianto, satu hari berikutnya langsung saya tutup itu PT TPL. Wah, jangan. Ya karena merusak sekarang di sana, banjir bandang, yang longsor di Parapat, segala macam daerah. Belum lagi Anda kenapa nggak berani datang ke desa Siriaria yang Anda bilang akan menjadi apa itu? Luhut Estate, ternyata gagal. Kemana Anda, Pak Luhut? Jawab itu. Ya, siapa sekarang yang sakit jiwanya? Gitu loh. Kami kan warga ini hanya punya kesempatan untuk berteriak, kesempatan untuk mengajukan opini kami, apalagi berdasarkan ilmiah. Jangan langsung dituduh sakit jiwa. Ya. Yang sakit jiwa itu yang punya kewenangan, yang enteng seharusnya ringan untuk menutup TPL, tapi tidak dilakukan. Padahal itu sudah tangisan penderitaan rakyat di sana, di sekitar Danau Toba. Tinggal enteng sebenarnya kalian tutup itu. Apalagi menurut mantan ketua DPR saat itu, saya lupa namanya, ternyata pemasukan negara pun sangat sedikit dari TPL itu. Tidak sebanding dengan penderitaan rakyat dan kerusakan lingkungan. Kalau Anda tidak sakit jiwanya, tutup itu TPL, atau paling tidak bisikan kepada Pak Prabowo Subianto penderitaan rakyat di sana. Itu loh baru Anda menjadi kebanggaan warga Batak. Ya, terima kasih. Ya, jadi saya sayangkan memang Pak Luhut ini sebagai sesama orang Batak kita ya, minimal. Kok dia tidak peduli terhadap kampungnya sendiri, dan yang kedua malah menyuruh kita diam katanya. Nah, itu itu Kapolri kemarin ya. Menyuruh kita diam dan sakit jiwa. Penasehat apa staf penasehat? Penasehat. Iya. Jadi kita nggak boleh membicarakan ini dan nggak usah merepotkan Pak Prabowo. Ya siapa lagi yang mau kita repotkan soal ini? Soalnya Pak Luhut sudah menduduki jabatan itu bertahun-tahun di kemaritiman dan investasi. Ya TPL, Raja Ampat, itu kan semua investasi. Justru saat dia menjabat itu, iya. Makanya kemaritiman itu izin usaha pertambangan ya, IUP. Iya. 2017 itu. Oke, berarti Raja Ampat. Berarti kan dia actor behind. Betul, ya, betul. Terbitnya IUP itu, gitu loh. Jangan-jangan yang dibilang aktor perusak lingkungan, apalagi itu bukan tanah nenek moyangmu. Itu tanah nenek moyangnya orang Papua itu. Raja Ampat itu. Harus hargai nilai-nilai luhur. Ya, nilai-nilai luhur warga setempat itu milik nenek moyang mereka. Gitu loh, bukan hanya karena kalian berkuasa secara rakus, izinkan tambang nikel segala macam untuk ke Cina, lalu kalian dengan enteng mengatakan itu hilirisasi, padahal rakyat tetap miskin. Menurut Bank Dunia sekarang 194 juta ternyata rakyat miskin di Indonesia. Iya, warisan dari legasi Joko Widodo dan Luhut bin Sarpanjaitan itu. Ya, tapi saya sedikit saya ingat waktu kasusnya yang di Pengadilan Jakarta Timur, yang pencemaran nama baik Luhut Panjaitan tuh, Azhar. Ternyata bebas. Iya. Padahal pencemaran nama baik dituntut 4 tahun sama jaksa, ternyata bebas. Itu hakim yang butuh jujur. Ternyata kalau dari segi positif hukum itu, pengadilan itu, pencemaran nama baik ternyata tidak terbukti. Berarti namanya si Luhut itu tidak baik. Oke. Mari kita tunggu episode selanjutnya, di mana Luhut bin Sarpanjaitan menerima tantangan Bang Rismon, dan lalu kemudian mereka berdebat masalah ijazah palsu Jokowi, ditonton live dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.